Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Berikut ini beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Yang pertama adalah mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa sesal tersebut haruslah jujur dari dalam hati dan ditunjukkan lewat air mata dengan menangis di hadapan Allah setiap saat. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Quran surat At-Taubah ayat 104. Yang kedua, sholat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan sesudah sholat isya sebanyak 2 hingga 6 rakaat. Laksanakanlah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan." Quran surat Asy-Syura ayat 25. Lalu yang ketiga, taubat nasuha. Amalan penghapus dosa zina juga dilakukan dengan melaksanakan taubatan nasuha, yakni taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.' Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Quran surat Ali Imran ayat 135. Lalu yang kelima, memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca
astaghfirullah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mendekatkan diri kepada Allah, mententeramkan hati dan meningkatkan keimanan. Selain itu, seseorang yang rutin baca Al-Quran juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana dari hadis riwayat Muslim mengatakan, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendirikan sholat. Cara bertaubat dari zina selanjutnya adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat Jumat bagi seorang pria. Sebagaimana dari hadis riwayat Muslim, sholat 5 waktu, serta Jumat ke Jumat, serta Ramadan ke Ramadan, yaitu penghapus dosa di antara keduanya sepanjang menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyempurnakan wudhu dan berjalan menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya perlihatkan suatu hal yang bisa meniadakan dosa serta mengangkat derajat? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudhu saat susah, serta perbanyak langkah ke masjid, dan menanti sholat satu ke sholat yang lain, lantaran hal semacam itu yaitu ribat. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Yang kesembilan, menjaga sholat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menegakkan Ramadan, yaitu sholat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Yang ke-10, menjalankan puasa hari Arafah serta Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah saat mengharapkan dari Allah untuk meniadakan 1 tahun yang terlebih dulu serta 1 tahun sesudahnya, serta puasa hari Asyura, saya mengharapkan dari Allah meniadakan 1 tahun yang sudah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-11, berbicara baik dan menebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata baik. Yang ke-12, bersabar dengan segala ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh aku bila menguji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-13, memperbanyak sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu sekali sujud kepada Allah kecuali Allah mengangkatmu 1 derajat dan menghapus 1 kesalahanmu, yaitu dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda,
Sedekah menghapus dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ke-15, tidak mengulanginya lagi. Jika ingin menghapus dosa zina, tentunya kita tidak boleh mengulanginya lagi. Sekalipun kita berada dalam kondisi terdesak, tetap saja tidak boleh. Kita harus bisa memegang komitmen dan terus berusaha memperbaiki diri agar tidak tergoda untuk tidak masuk ke dalam lubang hitam yang sama. Kemudian yang ke-16, memperbanyak membaca pujian kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah menurut Islam dan dalilnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji dan kita bisa menjadi seorang hamba yang meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam, sehingga nantinya kita dapat merasakan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.